Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Financial Technology, baik kelas offline maupun kelas online. Nah, untuk materi pertemuan kita ketiga, kita akan membahas mengenai disrupsi teknologi dan transformasi digital inovasi financial teknologi. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengerjakan tugas kemarin, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silahkan masih bisa dibuka. Bagi teman-teman, apabila sudah ada link absen, silahkan absen melalui Syakat. Nah, teman-teman, untuk materi kita hari ini, kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan disrupsi teknologi dan transformasi digital seperti apa yang sudah ada di inovasi finansial teknologi saat ini. Baiklah, saya mulai terlebih dahulu ya. Untuk subtema pembahasan kita akan membahas mengenai pengertian disrupsi teknologi. Yang kedua adalah penyebab disrupsi teknologi itu sendiri. Yang ketiga adalah beberapa contoh dari disrupsi teknologi, lalu manfaat dari disrupsi teknologi. Yang kelima, kita nanti akan membahas mengenai pengantar transformasi digital inovasi finansial teknologi. Yang keenam, kita akan membahas betapa pentingnya transformasi digital pada sektor keuangan. Lalu ada inovasi finansial teknologi itu seperti apa dan kategori finansial teknologi itu. Yang kesembilan, proses digital payment. Dan yang ke-10, kita akan membahas mengenai potensi kerawanan dalam proses bisnis digital payment. Yang terakhir, kita akan membahas yang namanya payment gateway. Jadi untuk materi kita pertemuan ketiga, kita ada 11 subtema pembahasan. Baiklah teman-teman, untuk subtema yang pertama kita akan mengenal apa sih yang dinamakan disrupsi teknologi. Kalau kita berbicara mengenai disrupsi teknologi, kita pasti akan menggambarkan suatu fenomena yang mengakibatkan perubahan pemahaman konvensional masyarakat dan segala aktivitas yang mereka lakukan menjadi sistem teknologi digital. Jadi seperti paradigma atau fenomena yang saat ini mengakibatkan perubahan-perubahan pemahaman konvensional dari masyarakat, baik mencakup segala aktivitas dari yang awalnya itu konvensional sekarang menjadi digital. Itu adalah pengertian dari disrupsi teknologi. Nah, disrupsi teknologi ini dimaknai sebagai sebuah perubahan fundamental akibat perkembangan sistem teknologi digital, yang mana teknologi digital ini atau robot mulai menggantikan dan mengubah peran serta pekerjaan manusia. Teman-teman, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai peran teller bank yang mungkin sekarang sudah digantikan oleh mesin setor tunai. Itu adalah salah satu inovasi dari finansial teknologi. Nah, teman-teman tidak perlu antri lagi nih. Kalau teman-teman mau setoran, mau apa, sekarang sudah banyak bank-bank besar yang menyediakan mesin setor tarik atau mesin star, di mana teman-teman tidak usah berinteraksi lagi dengan pegawai-pegawai yang ada di teller. Ataupun sekarang di salah satu bank itu sudah ada yang namanya penggantian buku tabungan atau penggantian ATM itu yang dia sudah secara teknologi digital, robot. Jadi teman-teman tidak perlu antri di CS ataupun di teller. Nah, pandangan inilah yang membuat masyarakat secara fundamental itu mengiyakan tentang perubahan dari teknologi digital. Nah, peran-peran dari mungkin teller tadi, mbak customer service, nah itu sudah digantikan oleh mesin. Jadi pekerjaan manusia itu sudah digantikan oleh mesin. Begitu ya. Lalu yang kedua, kenapa sih disrupsi teknologi ini muncul? Nah, yang pertama pada revolusi 4.0 itu pertama dulu awal mula yaitu adanya keberadaan internet yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh dan berbagi informasi secara real time tanpa batasan. Jadi adanya penggunaan internet tadi membuat masyarakat
dapat melakukan transaksi secara real time atau tanpa batasan. Nah, dari perkembangan inilah yang kemudian disebut sebagai revolusi 4.0, di mana integrasi dan interkoneksi semakin meningkat, ya. Di revolusi titik 4 semuanya bisa dikerjakan melalui secara real time tanpa batasan. Teman-teman mau melakukan pembayaran atau pembelian pulsa listrik melalui e-banking itu juga nggak dibatasi. Teman-teman nggak perlu datang ke bank. Kalau mau transfer di malam hari pun real time bisa 24 jam di revolusi 4.0. Nah, yang kedua, penyebab terjadinya disrupsi teknologi adalah perilaku masyarakat, di mana pada dasarnya teknologi digital ini akan dibuat untuk tujuan memudahkan aktivitas manusia, yaitu artinya apa? Itu artinya adalah perilaku manusia itu akan menjadi dampak dari lambat laun yang akan berubah. Nah, hal ini menciptakan berbagai perubahan sehingga menghasilkan disrupsi teknologi. Nah, perilaku manusianya di sini sendiri juga salah satu penyebab dari disrupsi teknologi. Teman-teman kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana masyarakat kita saat ini itu sangat dimanjakan oleh berbagai kemudahan teknologi yang ada. Ya, sehingga itu mau tidak mau masyarakat juga ininya ikut dalam perubahan perilaku tersebut, sehingga ini menyebabkan salah satu adanya disrupsi teknologi selain revolusi 4.0 tadi ya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adanya inovasi model bisnis. Nah, teman-teman, yang namanya inovasi model bisnis ini adalah para pengusaha baru ini berlomba-lomba menciptakan inovasi, meningkatkan sumber daya manusia mereka, sehingga menggeser posisi bisnis yang sebelumnya itu sudah ada. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisnis konvensional yang tidak siap untuk berubah itu akan kalah di dalam persaingan. Nih, teman-teman misal nih, sekarang itu sudah banyak toko-toko online ya. Kalau misal toko online itu dengan harga yang lebih murah, dengan kualitas yang sama dan lain-lain, itu pasti teman-teman di era sekarang atau masyarakat di era sekarang akan mengembangkan model bisnisnya lewat online, sehingga apa, toko-toko konvensional itu mungkin kalau tidak bisa mengikuti perkembangan bisnis dan perkembangan teknologi saat ini, dia pasti akan melesu, begitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang konvensional tadi yang tidak siap berubah, dia akan kalah dalam persaingan di teknologi. Makanya dari awal sudah saya bilang bahwa teknologi ini mau tidak mau kita harus bersahabat dan harus mau untuk mengikuti perkembangan zamannya. Ya, jadi untuk penyebab disrupsi teknologi ada revolusi 4.0 tadi awalnya, terus perilaku masyarakat, adanya inovasi model bisnis. Ya. Selanjutnya contoh disrupsi teknologi. Di sini saya menjelaskan disrupsi teknologi itu salah satunya ada robotika. Nah, penemuan-penemuan robotika terbukti dapat menggantikan peran dengan pekerjaan manusia yang rutin dan strategis. Saya pernah baca itu sekarang di Jepang ya terutama ya, yang memang sudah canggih untuk robotiknya, sudah canggih untuk teknologinya. Di sana untuk pelayan itu sekarang sudah tidak manusia lagi. Untuk waiters ya, itu sudah digantikan oleh robot. Dan kita pun memesan menunya pun kalau saya lihat kemarin itu berdasarkan kayak kita ini ya, memilih di layar, nanti dia akan datang sesuai hantaran. Dia sudah tahu. Berarti apa? Intinya apa? Robot itu berarti kan sudah canggih ya. Itu adanya disrupsi teknologi tadi ya. Peralihan dari yang mulanya waiters itu adalah seorang manusia bisa digantikan oleh robot. Nah, lalu ada lagi. Sekarang itu kalau saya bicara adalah kita itu ini dimanjakan sekali oleh berbagai
inovasi-inovasi teknologi. Kemarin saya baru baca itu ada yang namanya mesin pencuci piring. Nah, berarti kan ini apa? Kita dimanjakan kan karena adanya teknologi. Nah, itu termasuk dari robotik. Nah, yang kedua adalah mesin cetak 3 dimensi. Pada era digital 4.0, mesin cetak 3 dimensi semakin dibutuhkan dan berkembang karena memudahkan manusia dalam membuat suatu benda atau objek dan juga lebih ekonomis serta desain yang dihasilkan lebih sempurna. Nih ya teman-teman ya, untuk mesin cetak 3 dimensi. Terus ada augmented reality dan virtual reality, di mana augmented reality dan virtual reality ini memungkinkan manusia untuk lebih mudah memilih sekaligus menentukan hal yang dibutuhkan. Selain itu, juga dapat membuat manusia berinteraksi dengan objek virtual dan objek nyata lain secara real time. Ya, ini dia secara real time. Jadi nggak perlu menunggu lagi. Terus yang lagi booming ini adalah artificial intelligence. Ya, itu adalah salah satu disrupsi teknologi yang di tahun 2023 ini memang sedang gencar ya di Indonesia ya, artificial intelligence. Atau kita sering menyebutnya adalah sistem kecerdasan buatan. Nah, di mana sistem kerja dari perangkat artificial intelligence ini atau perangkat digital ini, dia itu mampu mendeteksi, mampu mengolah data, dan dia mampu menyelesaikan masalah. Data dari artificial intelligence ini nantinya akan diolah untuk membantu merumuskan, memutuskan sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian masalah. Ya, jadi artificial intelligence yang saat ini sedang bergaung di Indonesia di tahun 2023 ini, memang di sini memang benar-benar diciptakan untuk mendeteksi, mengolah data dan menyelesaikan masalah, ya, melalui artificial intelligence. Lalu ada Internet of Things atau IoT dan teknologi 5G. Kalau kita bicara IoT dan teknologi 5G menjadi teknologi utama pada era 4.0 dan untuk mengumpulkan dan menghubungkan data penting serta mengetahui kebutuhan pelanggan. Kalau kita bicara teknologi ya, kita berbicara disrupsi dulu untuk yang awal. Saat ini banyak provider-provider yang telah mengeluarkan atau handphone atau perangkat handphone itu yang sudah mengeluarkan untuk bukan 4G lagi tapi 5G. Jadi dia sudah internet jaringannya itu sudah 5G. Ya, sudah beralih ya. Lalu yang keenam ada biologistik sintetis atau bahan canggih bioteknologi. Bioteknologi sintetis dan bahan canggih bioteknologi ini merupakan pemanfaatan proses seluler serta molekuler yang dapat menghasilkan temuan canggih sekaligus memungkinkan menyelamatkan kehidupan di masa depan. Nah, ini terkait dengan biologi ya, kalau ini ya dari disrupsi teknologi. Lalu yang ketujuh ada big data dan komputasi kuantum. Yang namanya big data dan komputasi kuantum itu, dia akan memungkinkan sebuah data dapat dicari dengan mudah dan cepat. Yang namanya big data dan komputasi kuantum. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itu saat ini tidak mungkin jika big data dan komputasi kuantum akan menguasai dunia digital di masa depan. Sekarang apa-apa sudah ada big datanya, sudah ada komputasi kuantumnya, mau cari data apa aja sudah cepat. Ya. Itu adalah contoh disrupsi teknologi yang nomor 7. Lalu saya lanjutkan ada cloud access. Nah, di mana cloud access atau komputasi akses awan ya, biasanya cloud access itu akan terus mengalami peningkatan dan mempengaruhi penggunaan big data. Jadi cloud access, big data tadi adalah salah satu yang saling berhubungan. Ada blockchain. Nah, blockchain adalah teknologi yang dapat membagikan menginformasi transaksi seperti pembuatan blok secara otomatis untuk menghindari mata uang tradisional dan lembaga keuangan. Lalu ada pemanfaatan drone. Kalau misal kita berbicara mengenai pemanfaatan drone, berarti itu untuk membantu biasanya untuk membantu penelitian, mendukung sistem pertahanan, menjalankan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manual, sekarang sudah menjadi lebih mudah. Jadi intinya apabila perkembangan teknologi saat ini sudah dipengaruhi oleh tadi ya 3 ya yang di awal tadi, revolusi perilaku masyarakat dan inovasi dalam model bisnis. Nih. Lalu apa sih manfaatnya dari disrupsi teknologi?
Salah satu peran disrupsi teknologi jika manfaatnya secara tepat dan bijaksana, ini akan saya garis bawahi ya, secara tepat dan bijaksana, di mana disrupsi teknologi ini yakin akan membawa kemajuan bagi kehidupan manusia. Nah, hal ini harus diperhatikan dan tidak dapat dipisahkan jika ingin memanfaatkan dari disrupsi teknologi adalah etika pemanfaatan teknologi. Jadi yang namanya disrupsi teknologi juga ada etikanya, etika dari disrupsi teknologi itu sendiri. Nah, yang mempertimbangkan waktu dan kebutuhan. Jadi tidak semuanya itu teknologi kita bisa manfaatkan. Ya, jadi perkembangan di era digital ya, 4.0 itu juga menuntut kemampuan belajar dan kemampuan adaptasi dengan cepat agar ide baru terkait teknologi digital dapat ditemukan untuk menghasilkan berbagai capaian kemajuan. Jadi yang namanya teknologi itu juga diiringi dengan ini ya teman-teman ya, adaptasinya, kemauan belajarnya. Nah, untuk apa lah? Untuk itu, untuk menunjang agar lebih cepat sehingga muncul ide-ide kreatif dari berkembangnya teknologi itu sendiri. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Top University bersama University of the Witwatersrand tahun 2019, disrupsi teknologi ini membawa kehidupan manusia menjadi serba digital. Ya, mau tidak mau membawa manusia ini serba digital. Dan manusia ini dapat bekerja dan bersaing di masa depan. Ya, yang namanya persaingan digital itu yang akan dilakukan di masa depan. Karena apa? Karena dengan segala perubahan menuju digitalisasi ini, manusia secara tidak langsung itu dia akan membangun kecerdasan digitalnya, ya. Mau nggak mau kan teman-teman harus belajar mengenai teknologi yang saat ini menjadi sahabat kita sehari-hari, ya. Lalu selanjutnya, nah, selanjutnya ini saya sudah berbicara mengenai transformasi digital dalam inovasi finansial teknologi. Nah, kalau awal tadi saya berbicara disrupsi teknologinya dulu, sekarang saya akan membahas mengenai transformasi digital inovasi finansial teknologi. Adanya transformasi digital serta kemajuan teknologi itu telah membawa perubahan pada perilaku pasar, ya, mau tidak mau membawa perubahan dari perilaku pasar. Saat ini sebagian besar konsumen lebih cenderung untuk melakukan transaksi secara online. Transformasi digital ini berlangsung di industri jasa keuangan dengan jumlah investor non-bank yang menawarkan produk dan layanan teknologi keuangan yang dihadapi pelanggan dan lembaga keuangan. Di mana adanya transformasi digital itu mencakup ekonomi pasar yang berkembang di banyak tempat menawarkan alternatif digital yang layaknya bank tradisional. Ya, sekarang teman-teman masuk ke pasar tradisional pun itu pasti teman-teman sudah nggak takut lagi kalau misal teman-teman nggak bawa uang cash ya. Di sana teman-teman mau beli apa pasti kebanyakan dari penjual yang ada di sana atau UMKM itu sudah ada metode pembayaran menggunakan kris, ya. Lalu finansial teknologi itu merupakan teknologi inovatif yang bertujuan untuk mengoperasikan layanan keuangan tradisional menggunakan program komputer dan teknologi informasi. Nah, inovasi vintage ini adalah perusahaan induk untuk ekosistem perusahaan vintage yang didedikasikan untuk memberikan manfaat penuh dari teknologi keuangan yang berkembang. Jadi vintage itu hadir untuk memberikan layanan penuh terkait dengan teknologi keuangan yang berkembang saat ini. Nah, seperti misal ada perbankan terbuka, terus ada penyelesaian pembayaran global, manajemen keuangan pribadi, itu adalah salah satu bentuk dari financial teknologi. Nah, pentingnya apa sih transformasi digital di sektor keuangan? Kenapa sih kita harus mengikuti transformasi digitalnya saat ini di sektor keuangan? Nih ya teman-teman ya. Yang pertama adalah standarisasi yang tinggi. Fungsi keuangan itu selalu dianggap berkinerja tinggi.
Ketika dia berintegrasi dengan sistem teknologi, dengan proses dan data terstandarisasi, maka dia akan mengarah ke standarisasi yang tinggi pula. Ya, teman-teman ya. Jadi terkait apabila keuangan saat ini dianggap adalah kinerja yang tinggi, maka itu juga akan terintegrasi di dalam dengan sistem teknologi dan proses eh, proses pemrosesan data yang tinggi juga. Nah, fungsinya sangat otomatis. Mengapa fungsinya otomatis dari digital transformasi digital? Karena penerapan alat teknologi baru itu mengarah pada otomatisasi proses yang lebih tinggi untuk layanan seperti pengiriman uang, pemesanan pengadaan, pembuatan faktur, atau verifikasi know your customer. Ya, itu sudah lewat transformasi digital semuanya melalui financial technology. Lalu kinerjanya lebih cepat. Nah, dengan mengadopsi big data yang tadi setelah saya paparkan di depan mengenai disrupsi teknologi, nah big data itu dan alat pembelajaran mesin lainnya di bidang keuangan itu akan lebih mudah memprediksi dan memperkirakan anggaran yang memungkinkan tim untuk menyelesaikan siklus akhir bulan sebelum waktunya. Nah, teman-teman sekarang kalau kita bekerja di perusahaan keuangan, saat ini sudah banyak sekali layanan-layanan pembuatan pembantu untuk membuat laporan keuangan, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar, itu bisa kita gunakan. Itu adalah salah satu dari bentuk financial teknologi saat ini. Jadi pada saat akhir bulan itu sekarang tuh bagian accounting sudah tidak perlu lagi untuk melakukan penjurnalan, pengakumulasian, lalu untuk amortisasinya berapa, penyusutannya berapa. Teman-teman di bidang accounting tidak perlu melakukan itu lagi karena sudah ada apa? Sudah ada yang namanya big data dan alat pembelajaran dari masing-masing financial teknologi yang sekarang sudah banyak ya. Nah, jadi sebelum akhir bulan atau pas akhir bulan tinggal diklik-klik saja tombolnya. Apabila pencatatannya dari awal bulan sudah tepat, maka di akhir bulan itu sudah tidak perlu lagi untuk melakukan perekapan. Jadi sudah keluar semuanya. Laporan keuangannya sudah jadi, baik itu laba ruginya, baik itu perubahan arus kasnya, perubahan modalnya, itu sudah jadi semua dan terlihat. Ya, seperti itu. Betapa kalau kita bicara ya, betapa kita tuh sekarang tuh sudah sangat dimudahkan dengan teknologi yang ada. Nah, tapi kembali lagi, kita memang harus banyak-banyak belajar mengenai teknologi digitalisasi. Ya. Selanjutnya, nah, fungsi yang didorong oleh wawasan ya tadi ya, wawasan. Digitalisasi telah memodifikasi model keuangan sedemikian rupa sehingga sumber daya lebih berkonsentrasi pada memperoleh wawasan daripada hanya berfokus pada transaksi. Ya benar. Karena apa? Kalau kita berbicara mengenai digitalisasi itu kan sesuatu yang baru ya. Berarti kita akan lebih memperoleh wawasan pengetahuan di dalam kita mempelajari digitalisasi. Peningkatan pengalaman pelanggan dan karyawan. Nih, ada sisi pelanggan, ada sisi karyawan. Nih, tingkat informasi yang sama tersedia dengan pelanggan dan karyawan dan dengan lebih baik dapat dipermudah dalam sistem transaksi atau sistem pembayaran antara pelanggan dengan karyawan. Lalu ada pengiriman layanan yang lebih baik. Sistem warisan yang terintegrasi dengan teknologi baru telah mengubah model operasi keuangan, di mana proses terstruktur telah meningkatkan penyediaan layanan. Ini ya, pengiriman layanan yang lebih baik dari proses adanya digitalisasi finansial teknologi dalam sektor keuangan. Nah, yang ketujuh, ini adalah beberapa inovasi-inovasi dari financial teknologi. Adapun beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan layanan keuangan untuk menghadirkan inovasi yang kompetitif dan mutakhir ke pasar. Yang pertama itu adalah mendorong partisipasi jaringan. Itu penting ya. Lalu mendengarkan percakapan digital lebih baik. Yang ketiga adalah perhatikan dan pahami semua ide serta korelasinya. Yang keempat adalah mensintetis konsep serta dukungan proporsional.
lalu memantau dan melaporkan status serta hasil dari finansial teknologi itu, inovasinya apa, hasilnya apa, lalu memberikan reward kepada investor. Nah, itu adalah beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan lembaga layanan keuangan dalam menghadirkan inovasi finansial teknologi. Nah, ini Bank Indonesia mengklasifikasikan fintech itu menjadi 4 kategori ya. Yang pertama yaitu market provisioning, deposit lending, capital raising. Yang kedua tadi, yang ketiga adalah investment and risk management. Yang keempat adalah payment clearing sama dengan settlement. Kalau misal market provisioning ini contohnya ada webnya punya petani, kredit Gogo, terus ada lagi accounting mudah atau biasanya tuh kalau yang sering keluar di iklan-iklan itu atau sering dipakai itu jurnal Mekari, itu juga. Kalau yang deposit lending atau capital raising itu misalnya untuk pendanaan itu bisa kitabisa.com, terus ada lagi Dana Didik. Itu kemarin saya juga sudah sedikit menyinggung ya terkait itu. Terus terkait investment and risk management, ada terkait dengan asuransi, ada tadi kemarin saya berbicara investment dan risk management, saya mencontohkannya Wilma ya, wealth management punyanya salah satu bank swasta. Lalu ada payment clearing and settlement. Payment clearing and settlement ya biasanya M-Saku, M-Payment, GoPay, seperti itu ya. Payment clearing settlement. Nah, itu adalah 4 kategori finansial teknologi yang diklasifikasikan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya bisnis proses digital, bisnis digital payment. Nah, awalnya adalah konsumen menggunakan platform digital. Jadi konsumen itu benar-benar harus mengerti, menguasai platform digitalnya terlebih dahulu. Lalu dia akan memilih penggunaan memilih cara pembayaran melalui transfer, kartu kredit ataupun lainnya. Lalu konsumen mengisi formulir transaksi melalui platform. Setelah itu platform akan mengirimkan laporan transaksi kepada konsumen. Setelah step itu bank akan memberikan notifikasi dan melakukan konfirmasi kepada konsumen, dan konsumen akan melakukan konfirmasi transaksi. Misal nih, sekarang di aplikasi Gojek ini sebentar ya. Di aplikasi Gojek coba saya contohkan. Bentar. Ini mana ya? Di aplikasi Gojek ini kalau teman-teman cek, ini teman-teman sudah bisa untuk melakukan transaksi pembayaran atau transfer. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada pilihan transfer bank atau dengan kris atau menggunakan GoPay. Misal kita dengan transfer bank, kita bisa melakukan ini terlebih dahulu tadi ya prosesnya ya, pilih penggunaan pembayaran, transfer, misal transfer. Konsumen mengisi formulir transaksi melalui platform. Berarti melalui platform ini teman-teman bisa mengisi transaksinya. Oh, saya mau transfer ke si A. Bisa diisi nominalnya 1.000. Terus bisa teman-teman setelah itu platform akan mengirimkan laporan transaksi. Setelah itu kan misal saya melalui Gojek. Terus platform akan mengirimkan transaksi. Benar, kita akan transfer ke si A, nominalnya berapa. Nah, setelah itu bank memberikan notifikasi. Setelah kita oke, konfirmasi, bank memberikan notifikasi. Nah, setelah itu sudah kita masuk,
itu pasti akan ada muncul konfirmasi seperti ini dan kita masukkan PIN, maka konsumen akan menerima konfirmasi dari transaksi yang kita peroleh. Nih ya teman-teman ya. Jadi proses bisnis digital payment yang saya tadi contohkan adalah salah satu platformnya adalah kita menggunakan platform Gojek. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin kalau di platform yang lain ya kurang lebihnya sama ya. Nanti mungkin teman-teman saya yakin kok teman-teman saat ini pasti itu memiliki beberapa aplikasi. Nah, itu bisa dicoba sendiri. Dan pasti sudah paham gitu. Lalu selanjutnya, nah, ini adalah potensi kerawanan dalam proses bisnis digital. Pasti ada yang bertanya-tanya, ini aman nggak sih proses digital bisnis digital ini? Bagaimana nanti kalau misal ada kegagalan, dananya udah terdebit, tapi kok transaksinya belum masuk? Nah, ini terjadi kegagalan transaksi namun dana telah terdebit. Nah, ini terkait dengan kerawanan proses bisnis digital payment. Terus pencurian data setiap konsumen melakukan transaksi melalui jaringan telekomunikasi. Kejahatan sering ditemukan ketika konsumen menggunakan fasilitas WiFi di tempat umum dan hal ini sering dimanfaatkan oleh cyberkriminal. Nah, jadi emang lebih aware, lebih hati-hati dalam penggunaan digital payment. Lalu yang ketiga adalah kemungkinan penyalahgunaan data yang memiliki data keuangan konsumen. Sebagai contohnya ya, biasanya online shop akan menawarkan menyimpan data kartu kredit untuk memudahkan transaksi selanjutnya. Dan data tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak lain untuk melakukan transaksi atas seizin konsumennya itu. Jadi misal ada pembayarannya lewat kartu kredit, terus kartu kreditnya dimasukkan, nomor CCV-nya dimasukkan, terus kode PIN OTP-nya sudah dimasukkan. Nah, biasanya muncul nih simpan. Nah, teman-teman jangan pernah menyimpan kartu kredit atau kartu debit di situ karena itu bisa saja nanti digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena menggunakan ini ya record sebelumnya itu sudah pernah ada seperti itu. Lalu kode otentik dikirim ke nomor atau penggunaan yang salah. Nah, ini teman-teman ya, belakangan ini banyak terjadi SIM swap atau tindak kejahatan dengan modus menukar kartu SIM ponsel untuk mendapatkan kode otentifikasi saat melakukan pembayaran online. Biasanya kan ada kode OTP-nya dikirimkan melalui ini ya, nomor handphone ya, SMS atau apa. Nah, bisa ini tindak kejahatan dengan SIM swap atau tindak kejahatan menukar kartu SIM pada ponsel. Nah, jadi untuk potensi kerawanan ini memang teman-teman lebih harus aware, lebih hati-hati dan lebih bijak lagi di dalam penggunaan digital payment. Nah, ini ya teman-teman ya, payment gateway. Kemarin sudah saya bahas mengenai payment gateway. Ada dompet digital atau digital wallet ya. Untuk kategori pembayaran selain payment gateway, layanan finansial teknologi yang sekarang sedang bertumbuh pesat adalah dompet digital atau digital wallet. Nah, vintage dompet digital ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang di aplikasi dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran merchant offline maupun online. Itu namanya digital wallet. Nah, apa kelebihannya dari digital wallet? Kelebihannya terletak pada kenyamanan dan kepraktisannya. Pengguna tidak perlu lagi membawa uang secara fisik, ya tadi ya sudah saya jelaskan di awal. Tidak perlu lagi menyimpan uang receh kembalian dari transaksi dan pembayaran bisa dilakukan dengan beberapa langkah saja, termasuk scan QR code sehingga mempercepat waktu transaksi. Nah, untuk dompet digital di Indonesia itu ada GoPay, OVO, Tikesh, Dana. Nah, itu salah satu dompet digital yang yang ada di Indonesia dan itu sering digunakan ya. Biasanya itu terus ada ShopeePay yang mungkin sekarang ya, teman-teman ya. GoPay, OVO, Tikesh, Dana. Dan saya yakin teman-teman ini juga pasti sudah punya salah satu mungkin atau semuanya mungkin ya di aplikasi teman-teman ya. Lalu ada juga manajemen kekayaan, wealth management. Kemarin sudah saya bahas mengenai wealth management. Nah, wealth management ini jasa pengelolaan keuangan
dan kekayaan. Nah, ini bertindak sebagai manajer keuangan. In Wealth Management ini aplikasi, tapi dia bisa bertindak sebagai seperti selayaknya manajer keuangan teman-teman, di mana teman-teman bisa merekap jumlah dananya teman-teman berapa, terus jumlah hutangnya teman-teman berapa, terus teman-teman apabila mau ada asuransi ataupun yang lainnya. Nah, ini Wealth Management ini bisa untuk ini ya, memantau sebagai manajer keuangan pribadi ya teman-teman. Contohnya Finansialku. Nah, kalau teman-teman di Play Store itu mungkin ada Finansialku, lah itu adalah salah satu financial teknologi terkait dengan wealth management. Lalu pembayaran sosial atau social crowdfunding. Nah, social crowdfunding ini pendanaan bisnis sosial yang sedang populer ya. Memungkinkan orang-orang ini dapat patungan, kita bilangnya patungan, untuk mewujudkan kepentingan sosial. Nah, kalau tadi social crowdfunding itu kemarin juga sudah saya bahas, yang ini payment gateway ini. Contohnya adalah kita bisa kita itu bisa untuk patungan, untuk kita bisa memberikan donasi terhadap yang membutuhkan itu melalui beberapa kriteria. Ada untuk pendidikan, untuk bencana. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran dengan kitabisa.com, coba teman-teman install di perangkatnya teman-teman. Teman-teman bisa cek menu-menu apa saja yang ada di kitabisa.com. Terus selanjutnya ada pair to lending. Nah, kalau yang namanya pair to lending ini adalah pinjaman atau payday loan, pinjaman konsumtif yang diperuntukkan untuk UMKM biasanya ya. Nah, nominal pinjaman untuk pinjaman konsumtif itu biasanya berkisar 1 sampai 3 juta. Tenornya juga 1 minggu, satu mingguan lah ya, sampai 1 tahun. Sekarang tuh banyak sekali ya pinjaman konsumtif peer to peer ya teman-teman ya. Kayak akulaku.com, terus apalagi ya, contohnya Kredivo. Nah, itu bisa kita masukkan ke kategori peer to lending. Nah, oke. Sampai di sini pembahasan kita pada hari ini terkait dengan disrupsi dan inovasi finansial teknologi. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan teman-teman bisa bertanya melalui Siakat maupun WhatsApp grup yang telah kita buat bersama. Baik, saya undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.